Ia bukan Nikita Mirzani bila tak menampilkan kejutan dan sikap menantang kepada jaksa penuntut umum saat menjalani sidang kasus pemerasan dan TPPU. Kamis kemarin bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Niki tampil fashionable dengan baju batik rancangan Ana Avanti. Sayangnya penampilan Niki yang anggun, santun, dan bersahaja itu berubah drastis ketika artis berusia 39 tahun itu duduk di kursi terdakwa yang persis berseberangan dengan barisan kursi JPU. Sudah biasa adu mulut dengan JPU, kali ini kelakuan Niki lebih ekstrim, joget sesar di ruang sidang, bahkan sampai meniup seruling imajiner ala komedian Sesar Aditya. Pencemaran dan membuka rahasia itu bukan dari pihak yang mengancam yang membuka. Karena pencemaran atau membuka rahasia itu adalah suatu keadaan yang ada dan melekat pada si korban. Nah, Niki tadi sempat joget-joget, artinya cukup puas dengan kesaksian para ahli. Itu karena meregangkan otot-ototku. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seolah menjadi panggung konser proses peradilan hukum ala Niki. Hanya Niki yang berani cekikikan, berpura-pura siap memasukkan jari ke hidung dan mulut, sampai ketawa ketiwi ketika JPU bertanya kepada saksi ahli pidana. Video ataupun informasi yang berkenaan dengan perselingkuhan si A yang tidak pernah dia lakukan. Si orang tersebutlah yang akan saya sebarkan. Meski terlihat overconfident di ruang sidang, Niki sempat mendapat teguran dari majelis hakim ketika Niki memprotes pernyataan JPU yang seolah membandingkan popularitasnya dengan Reza Gladys di ranah media sosial. Niki merasa difitnah ketika JPU menyebut followersnya lebih banyak daripada followers Reza Gladys, sehingga review skincare-nya bisa berdampak kebangkrutan pada Reza Gladys. Kewenangan saya. Oke, baik, terima kasih. Nanti kami akan menyimpulkan sendiri. Didakwa melanggar pasal berlapis pemerasan, pengancaman, dan TPPU dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, Niki Hakul yakin dirinya bebas dari dakwaan. Keterangan saksi ahli hukum pidana menyebut tak ada unsur pidana pada kasus Niki melawan Reza Gladys. Tadi saksi ahli nyebut nggak ada unsur pidana nih dalam kasus Niki, mungkin gimana Kak Niki? Ya memang nggak ada. Dengan tidak terpenuhi unsur pidana, maka seseorang itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bersalah dalam hal melakukan tindak pidana. Itu tuh semuanya bisnis, kesepakatan. Dia mau memakai jasa saya ya bayar, ketemu saya ya bayar. Saya kan artis terkenal, bukan artis kurang terkenal kayak skuter. Keterangan saksi ahli dari pihak Niki itu sekaligus membantah keterangan saksi dari pihak Reza Gladys maupun JPU. Dengan seabrek fakta di persidangan, warga Plus 62 berharap kasus hukum Niki versus Reza Gladys bisa berakhir dengan vonis seadil-adilnya. Tapi sebelum hakim ketok palu, Niki sudah sesumbar bakal bebas pada bulan Desember mendatang. Niki bahkan sudah membuat agenda liburan tahun baru ke Eropa bersama keluarganya. Ikutin aja prosesnya, biar semua orang juga akan belajar ya. Ini kan ada pelajaran hukum gratis. Setelah berbulan-bulan menghuni sel tahanan yang sempit tanpa pendingin ruangan, Niki yang 2 kali sakit di tahanan ingin menebus waktu yang hilang bersama keluarganya. Gara-gara menjadi pesakitan, ia tak bisa menghadiri wisuda adiknya, Lintang Fajar Gemuruh. Kemarin Lintang bangga memperlihatkan sertifikat kelulusannya kepada sang kakak yang selama ini membiayai kuliahnya. Di Instagramnya, Niki juga memposting foto Lintang saat mengenakan toga sarjana. Caption yang ditulis Niki pun sangat menyentuh bahwa ia bangga bisa menunaikan amanat kedua orang tuanya yang telah wafat untuk membimbing Lintang si bontot menjadi sarjana. Sekarang Niki merasa tugasnya sebagai kakak sudah paripurna. Adikku baru gelar sarjana. Alhamdulillah. Gua ya gelar sarjana. Kemarin kan bilang gak kuliah. Supportnya seperti apa dari Ami sebagai kakak? Supportnya sangat pol-polan dari kakak. Buat kuliah semuanya diadain, terus juga dikasih pendidikan yang sangat jauh lebih dari bagus semuanya. Kasih kakak yang cantik. Bahagia, kalau sedihnya harusnya kan aku kemarin harusnya datang waktu wisuda kan. Tapi kan nggak bisa datang karena lagi di Bui.
Hari ini, Niki juga harus melewatkan momen penting dalam hidup putra keduanya, Aska Rakila Ukra, yang berulang tahun ke-11 pada Jumat 3 Oktober 2025. Niki belum tahu kado apa yang akan ia persembahkan dari Rutan Pondok Bambu untuk buah hatinya itu. Amin tadi update. Harusnya bebas ya, karena ini sidang main-main ya. Harusnya bebas, kalau benar bebas. Bila mengingat waktu bersama keluarga yang terbuang karena raganya harus berada di balik tembok derita, dendam Niki pada Reza Gladys dan Ataubah Mufid semakin berkobar. Mungkin hal yang wajar jika artis yang sudah 4 kali di penjara ini berambisi menjebloskan Reza Gladys dan Ataubah Mufid ke penjara. Setelah mencabut gugatan Wan Prestasi untuk kedua kalinya, Niki melayangkan gugatan perdata kepada Pak Sutri yang berprofesi sebagai dokter kecantikan itu. Gugatan perdata Niki merujuk pasal perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Reza dan Mufid dengan nilai material gugatan sebesar 244 miliar. Ajin gugatan ulang 200 sekitar 200. Iya, itu yang pas. Itu yang pas. Perbuatan melawan hukum itu yang pas. Jangan dibatalin lagi nanti. Udah gugat batalin lagi, gugat dibatalin lagi. Santailah. Sebelum kembali ke Rutan Pondok Bambu, Niki menanggapi vonis 9 tahun yang dijatuhkan kepada Fadel Bajide, mantan pacar LM putrinya. Niki merasa vonis itu terlalu ringan untuk Fadel karena terpidana kasus pencabulan anak di bawah umur dan aborsi itu pantas dihukum seumur hidup. Putusannya 9 tahun penjara kan Niki? 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu semata wayang, Laura Mezani. Tapi kondisi Loli gimana, Dok? Kondisi Loli alhamdulillah sehat. 2 minggu yang lalu ya kasihan dianya lagi kena cacar gitu, tapi udah sembuh, udah total. Tapi stabil ya, Dok ya? Stabil. Mending jejer aja jejer. Niki juga mengecam drama yang diperagakan Ibunda Fadel yang ditudingnya pura-pura pingsan untuk mencari simpati. Mamanya pingsan, ngapain namanya pingsan? Nah, anaknya yang ngelakuin hal yang enggak, mamanya pingsan. Harusnya yang pingsan tuh gue. Tadi saya sudah menyampaikan banding, masih ada kasasi. Kalau kasasi mental juga masih ada PK. PK kan ada bukti baru ya, bongkar aja itu kuburan. Dia tahu itu bukan hamil sama dia, tapi karena dia mencintai, ya dia terima.